Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu khadiluhu salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum au kama qala alaihi afdhalus salatu wassalam. Segenap pengurus Masjidil Aqsa Permata Bintaro yang saya hormati, para tuan-tuan guru, para ustadz yang berada di lingkungan Masjid Al-Aqsa, as-shaimun as-shaimat, jamaah salat subuh, dan al-mu'takifun wal mu'takifat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa asbahtum? Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Kita sudah memasuki 4 hari terakhir dan 4 hari malam terakhir Ramadan. Ini malam atau hari ke-24. Mudah-mudahan segala amaliyah dari proses pertama, hari pertama Ramadan sampai ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kealfaan, dosa-dosa dan kekhilafan kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Allahumma amin. Doa-doa, harapan-harapan dan cita-cita kebaikan kita Allah kabul dan Allah mudahkan. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan pada keharibaan teladan kita, junjungan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah risalah-risalah beliau. Kelak semoga kita diakui nanti menjadi pengikut dan umatnya dan bisa mendapatkan syafaat dari beliau di padang mahsyar. Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian kita tentang sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah generasi terbaik, generasi emas, sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam surat At-Taubah, surat 9. Panjenengan buka ayat 100. Ini ayat menjelaskan makanah, kedudukan, wa maqam daripada sahabat Rasul yang disebut dengan al-muhajirin wal ansar. Langsung Allah rekam dalam Al-Quran sepanjang zaman bahwa mereka adalah generasi terdahulu terbaik dari umat ini. Dan jaminannya surga. Allah langsung jamin mereka surga. Kalau kita belum ada jaminan. Karenanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sawadul a'zam, tidak boleh mencela, mengkutuk, bahkan mengorek-ngorek
ya, mengkritik para sahabat. Siapapun dia, mereka adalah orang-orang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu lagi permulaan dari kalangan muhajirin dan ansar, permulaan dan terdahulu, mendahului kita dan lebih awal dari kita, apanya? Keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Apanya? Pembelaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Apanya? Pengorbanan mereka, jiwa dan raga, harta untuk Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang datang setelah mereka, tabi'in, muridnya sahabat, yang mengikuti jejak langkah mereka dengan kebaikan. Mengapa mereka semua ini? Itu tadi mubtada, butuh khobar. Itu subjek, butuh predikat sebagai pelengkap. Radhiyallahu anhum. Allah sudah meridhoi mereka. Wa radu'an, sebaliknya para sahabat tadi, muhajirin ansar juga ridho kepada Allah. Apa makna ridhonya Allah kepada makhluk? Dan apa maknanya ridhonya makhluk kepada Allah? Ini perlu kita pertajam. Ridhonya Allah kepada makhluk adalah Allah mencintai mereka, bahkan lebih dari itu, menjamin mereka surga. Ridhonya makhluk kepada Allah mau diatur, susah payah, sam'an wa ta'atan. Siap bahasanya. A'adda lahum jannat, Allah sudah sediakan pada mereka surga. Surga-surga. Tajri, yang mengalir, tahtaha, dari surga-surga taman-taman tadi, al-anhar, sungai-sungai, river. Ya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalika, yang demikian itu, al-fawzul azim. Kesuksesan, keberuntungan, kemenangan yang besar. Ini ayat sepakat semua para ulama ahlu sunnah menunjukkan dalil landasan teologis tentang makanah, kemuliaan para sahabat Rasulullah, baik muhajirin ataupun ansar, baik dari kalangan ahlul bait ataupun tidak ahlul bait, mutlak. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadisnya, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi generasiku. Siapa generasi Rasul? Yang bertemu dengan Rasul, beriman kepada Allah, ya, kepada Rasulullah, sahabat. Tidak semua orang yang bertemu Rasul disebut sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal bertemu, tapi nggak memenuhi kriteria bagian yang kedua. Tidak ada iman dia kepada Allah dan Rasul. Tidak semua yang bertemu Rasul disebut sahabat. Kalau tidak memenuhi unsur yang selanjutnya tadi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu sahabat. Sahabat punya generasi. Summa alladzina yalunahum. Setelah sahabat, mutlak tabi'in. Siapa tabi'in? Tidak bertemu dengan Rasul. Bertemu dengan muridnya Rasul, sahabat. Beriman dia kepada Allah dan Rasul. Summa alladzina yalunahum. Kemudian tabi'ut tabi'in. Muridnya tabi'in namanya. Itulah generasi emas. Dan kita akan bahas lanjutan kita. Salah satu, ya, yang dijamin masuk surga para sahabat Rasulullah SAW 10. Yang ketiga dari kalangan muhajirin, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa sepak terjang beliau? Berapa lama beliau menjabat sebagai khalifah? Ya. Kemudian prestasi-prestasi beliau ketika menjabat kita akan bahas. Falamma tu'ina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar bin Khattab wafat, sebab dia apa, Pak? Masih ingat bulan lalu? Tu'ina, ditusuk. Berapa kali tusukan? Seingat? Berapa Umar baru jatuh? Berarti Umar ini dahsyat, kuat fisiknya. Sittu ta'anat. 6 kali tusukan baru beliau jatuh. Ketika mengimami, ya, falamma ya ummun nas, ketika mengimami sholat subuh. Berarti memang Umar ini begitu masuk Islam, tak ada yang berani dia.
Setan kepala hitam dan setan halus juga nggak berani. Buktinya apa? Beliau ditusuknya waktu umat tak berhadapan menghadap Allah. Berarti kan orang salam tidak nengok ke belakang. Benar? Nggak ada yang berani. Baru dia terjatuh. Masih ingat siapa yang menusuk? Siapa? Abu Lu'lu. Ya, seorang Yahudi. Budak suruh nusuk. Maka terjadilah setelah itu musyawarah para sahabat. Tuliba min Umar bin Khattab ba'da ta'nihi. Setelah kejadian itu, para sahabat bermusyawarah an ya'hada ila ahadis sahabah bil khilafah min ba'di. Bermusyawarah untuk menentukan siapa pengganti Umar. Fa'ahida ila sittatin min kibaris sahabah wal mubasyirina bil jannah. Maka diputuskan tim kecil 6 orang dari sahabat-sahabat senior dari 6 yang dijamin masuk surga. Ya, tim kecil ini 6 orang ini wa tuliba minhum an yatasyawaru. 6 orang ini kemudian 6 sahabat ini diminta untuk bermusyawarah fima bainahum di antara mereka likhtiyari khalifatin min ba'di untuk menentukan siapa yang berhak melanjutkan kekhalifahan kepemimpinan sepeninggal wafatnya Umar bin Khattab. Siapa 6 mereka? Semua kibar sahabat. Sahabat senior. Wa haula'i sittahum, 1 Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Zubair bin Al-Awwam, wa Talhah bin Ubaidillah. 6 orang ini bermusyawarah, 6 sahabat. Wa ba'da tasawurihim, setelah musyawarah diputuskanlah, ikhtaru, mereka memutuskan memilih Utsman bin Affan khalifatan sebagai khalifah pengganti daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Fa asbaha tsalitsal khulafa'ir rasyidin. Maka Utsman menempati urutan yang ketiga dari khalifah ar-rasyidin. Jadi kronologinya begitu, Pak. Ya. Oh, Umar dahsyat Umar ya. Masya Allah. 6 kali tusukan baru beliau. Masya Allah. Tahun kedua Hijriyah. Pas di bulan Dzulhijjah beliau wafat. Ya. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Seorang Majusi. Majusi. Seorang budak Majusi yang dijusupkan. Maka di Masjidil Haram sekarang untuk imam-imam itu ada polisi yang jaga, Pak. Walaupun sholat imamnya madhab ke kiblat, polisinya madhab ke jamaah. Benar? Pakai rompi. Kalau enggak bisa ditusuk. Kejadiannya itu. Harus ada yang menjaga. Itu pakai rompi anti peluru itu, tentara-tentaranya itu. Yang kalau rompi separuh itu. Karena Umar kejadiannya juga begitu. Ditusuk. Dahsyat ya, 6 kali tusukan baru jatuh. Ya. Kita lanjutkan. Siapa Utsman bin Affan? Kronologisnya beliau terpilih tadi 6 sahabat senior termasuk beliau bermusyawarah. Huwa Utsman bin Affan bin Al-As bin Abil As min Bani Umayyah min qabilati Quraisy. Nama aslinya Utsman, bapaknya namanya Affan, kakeknya namanya Abil As dari kalangan Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah. Bani Umayyah ini adalah suku besar dari Quraisy. Jadi kalau saya buat diagram, Quraisy itu diagram besar, di dalamnya itu ada kabilah-kabilah, bani-bani. Bani Umayyah, Bani Adi, dan seterusnya. Dari kabilah Quraisy. Kalau kami bilang orang Batak, mohon maaf karena saya dengan Batak. Diagram, Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Karo, begitu kurang lebih. Paham ya? Jadi garis besarnya Quraisy, maka suku terpandang. Nanti ada bani ini, bani ini, bani ini. Dan Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Beliau umurnya lebih muda daripada Rasul 5 tahun. Wulida ba'da
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi sanawat. Beliau lahir 5 tahun sejak atau setelah kelahiran Rasulullah SAW. Berarti umur beliau Nabi 40 tahun, Utsman bin Affan 35. Yarhamkallah. Waktu Nabi dapat wahyu umur 40 tahun pas, Utsman umurnya 35. Karena apa? Beliau lebih muda dari kelahiran Nabi 5 tahun. Wa huwa minas sabiqina lil Islam, termasuk orang-orang yang terdahulu memeluk Islam. Wa ahadul asyra al mubasysyirin bil jannah, satu di antara 10 yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan. Kalau Bapak ke Madinah nanti tanya, mana wakaf yang dijadikan hotel Utsman bin Affan? Arah ke kuburan Baqi'. Ke timur mau ke Kuba ada hotel Utsman bin Affan. 2 tower. Sampai sekarang masih ada. Yarhamkallah. Wa huwa aidan ahadus sahabah alladzina iqtarabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ahabbahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qarrabahu. Rasulullah sangat mencintai beliau dan bahkan orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zawwajahu ibnatahu, sampai saking dekatnya Rasulullah menjodohkan Utsman dengan putri beliau. Siapa? Yang pertama Ruqayyah. Ruqayyah radhiyallahu anha. Walamma tufiyat Ruqayyatu zawwajahu ibnatahu al-ukhra Ummu Kulthum. Begitu putri Rasul Ruqayyah wafat, nanti Utsman, Pak, Bu, dijodohkan dengan putri beliau, putri Rasul yang bernama Ummu Kulthum. Falidzalika, karenanya summiya bidzan nurain. Utsman dijuluki yang mendapatkan 2 cahaya. Jadi kalau ada pertanyaan kuis, hadiahnya umroh, siapa sahabat yang dikasih gelar Dzun Nurain, 2 cahaya? Utsman. Apa kronologi sebabnya dikasih 2 cahaya gelarnya? Karena dijodohkan Rasul SAW dengan 2 putri beliau. Ruqayyah wafat, kemudian dijodohkan dengan Ummu Kulthum. Waliza, karenanya Utsman bin Affan diberikan gelar oleh Rasul Dzun Nurain, yang mempunyai 2 cahaya. Kita lanjutkan. Wa fil Madinah, begitu hijrah kaum muslimin ke Madinah, lazama Utsman Rasulullah SAW. Beliau selalu mengikuti Rasulullah SAW. Wa hadara ma'ahu jami'al ghazawat. Beliau tidak pernah absen. Semua peperangan, pertempuran beliau ikut serta. Illa ghazwat Badrin, kecuali 1 pertempuran yang beliau izin kepada Rasul untuk tidak ikut, yaitu pertempuran Badar. Ada alasan uzur syar'i. Apa? Linsigalihi bimaradi zaujatihi, karena beliau mengurusi istri beliau, yaitu Ruqayyah yang sedang sakit. Jadi beliau izin mengurusi istrinya yang sakit waktu itu. Wa qad anfaqa Utsman katsiran min malihi. Utsman salah satu sahabat yang memberikan sumbangsih, ya, memberikan pengorbanan, infak daripada harta beliau fi nusratid da'watil islamiyah, dalam jalan penyebaran dakwah Islamiyah, ya, dakwah Islam, wa izazil muslimin, dan memperkuat barisan kaum muslimin. Salah satu pertempuran yang terjadi di tahun ke-9 Hijriah yang disebut dengan Perang Tabuk, beliaulah sahabat yang paling banyak tidak terkalahkan menyumbang harta yang beliau miliki. Fa fi ghazwati Tabuk fi Rajab sanata 9 minal hijrah, ya, pada pertempuran Tabuk tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah memanggil para sahabatnya semuanya untuk berdonasi lil infaq wal musa'ada 'alal ghazwi. Berdonasi, mempersiapkan bekal finance, keuangan, harta benda dalam pertempuran Tabuk. Fatasabaqul muslimuna fi taqdimil amwal. Para sahabat kemudian berlomba-lomba, ya, mengumpulkan berdonasi akan harta mereka. Wa anfaqa Utsman nafaqatan 'azimatan lam yunfik ahadun mithluha. Utsman memberikan banyak sekali pengorbanan beliau
donasi yang tidak bisa dikalahkan pada perang Tabuk. Ini Utsman bin Affan sampai sekarang ada sumurnya, sumur yang dibebaskan dari Yahudi. Masih ingat kisahnya? Begitu hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, ditengok ada sumur. Nanti Bapak kalau ke Madinah minta Pak. Cuma nggak semua bisa travel ya. Bapak bilang aja ke mutawibnya di luar program ekstra. Datang ke sumurnya, nengok hotelnya, boleh itu dapat tilas. Tapi nggak bisa mungkin satu bis semua jamaah 40, 50, paling ya 3-4 orang. Kalau tempat-tempat tertentu gitu Saudi masih belum kayak kita ke Uhud, ke Jabal Uhud, ke percetakan Quran banyak. Mereka masih sedikit. Nggak tahu nanti kalau ke depan. Paling 3 orang, 4 orang Bapak naik taksi bareng mutawib sana. Ya minta tunjukkan mana sumur Utsman yang dibebaskan. Ketika itu sumur itu dimonopoli oleh orang Yahudi. Inilah kedermawanan Utsman, kaya tapi kemudian kekayaannya menjadi penolong agama Allah. Begitu. Dalam Islam enggak dilarang Bapak kaya. Bahkan yang masuk surga 10 sahabat langsung ini orang-orang miliarder. Tapi kekayaannya Pak perlu ini dari jalan yang halal. Berdagang bukan hasil ngerampok, tipu-tipu, ya kan? Ngembat umpamanya, dagang semua, punya kebun. Jelas dia, bukan ngembat duit rakyat, duit masa. Kacau kalau begitu. Ya. Ditengoknya sumur ini dikuasai Yahudi. Dia jualan, harganya dimonopoli. Makanya dalam Islam man ihtakara falaysa minna. Orang yang monopoli kebutuhan hajat orang banyak tidak termasuk umat Rasul. Sembako. Dia tumpuk di warehouse segudang dia. Begitu nanti langka dikeluarkan dengan harga tinggi. Tidak termasuk umat Rasul. Sembako. Beras, minyak, gula. Ya kayak kemarin ini. Akhirnya asal ada truk Pak Haji Kasturin ngangkat minyak makan, minyak goreng. Banyak kecelakaan. Karena orang banyak susah dapat minyak goreng. Berapa kecelakaan itu? Masuk sungai masuk, tumpah itu airnya di aspal. Minyaknya itu di aspal semua. Dalam Islam tidak boleh menimbun. Begitu ditengok, sepekan ada 7 hari. Didekatinya Yahudi. Udah saya beli bro. Seminggu sepekan 7 hari. Saya yang 3 hari, ente 4 hari. Berapa mau? Sekian real. Sekian dinar, dirham. Mohon maaf. Ini strategi Utsman. Dan ini Pak digunakan dengan, mohon maaf, orang-orang di luar kita sekarang. Strategi Utsman ini. Wallahi demi Allah. Digunakan orang-orang yang strategi dagang di luar kita. Ilmunya Utsman. Rumah sakit, merger kerjasama, lama-lama diambil. Banyak enggak? Banyak enggak? Rumah sakit itu. Di Duren 3 sana ada rumah sakit. Dekat Kapling Porli. Dulu namanya Rumah Sakit Asri. Sekarang udah rubah. Jadi Rumah Sakit Ek. Awalnya merger. Kukut. Bahasa Jawa ini dikukut. Tahu dikukut? Kambil. Begitu 3 hari, Utsman bin Affan bilang kepada sahabat, isi kalian semua bak-bak yang kosong, ember-ember yang kosong di rumah. Hari ke-4, 5, 6, 7, 4 hari selanjutnya, Yahudi ini dagang air itu. Tak ada yang beli. Karena kaum muslimin sudah cukup kebutuhan. Lama-lama Yahudi ini pusing. Kok nggak ada yang beli? Utsman datang. Kalau kau dagang nggak ada yang beli, untuk apa? Saya beli aja lah 4 hari lagi. Sama Utsman dibeli. Jadinya 7 hari. Sama Utsman bukan untuk kekayaan dia. Diwakafkan. Sebaik-baik wakaf, selain hadis-hadis yang lain adalah Bapak wakaf berderma air. Sumur umpamanya, daerah susah. Indonesia bagian yang susah-susah. Atau ada daerah airnya nggak baik, kecuali artesis dibor. Bapak berinfak untuk itu. Setiap air itu mengalir, setiap itu juga pahala Bapak mengalir. Allah, ribuan santri make wudu. Allah. Itu Pak. Abdul Sadaqah Sadaqatul Ma. Bapak selain juga berbagi yang lain,
Dalam hadis juga sebaik-baik berbagi air. Bisa maknanya sumur. Kayak Utsman itu sumurnya masih ada di Madinah. Dahsyat ya strategi dagang otak beliau, kecerdasan beliau. Dan itu dipakai, strategi itu dipakai orang di luar kita. Merger barang, habis itu entek akut kukut kabeh. Ya, rata-rata itu saya tengok rumah sakit, habis itu jadi rumah sakit itu. Oh, udah nggak ada lagi. Logonya udah nggak ada, logo yang beda lagi. Oh. 4 hari nggak laku-laku itu Yahudi dagang air, nggak ada yang beli. Habis itu diakuisisi dalam ilmu sekarang sama Utsman, udah saya beli total. Sama Utsman dibeli, dibuat free gratis sumur itu. Tengok Pak. Sampai sekarang itu. Ya. Dahsyat ya, radhiyallahu an. Wa fil Madinati wa min abrazi sifat Utsman linul janib wa tawadu. Salah satu sifat menonjol Utsman adalah orangnya itu Pak, lin. Tahu lin? Lemah lembut, halus. Berbeda karakternya dengan Umar. Umar itu kereng, apa adanya. Tidak ada basa-basi. Wa tawadu, Utsman rendah hati. Selain dia juga ya karim, jawad. Beliau juga orang yang sangat dermawan. Apa prestasi beliau, Pak? Prestasi beliau meneruskan para pendahulu, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Haqqaqal muslimuna fi ahdil khalifah Utsman injazatin katsirah. Kaum muslimin meraih prestasi yang gemilang di masa kepemimpinan kekhalifahan Utsman bin Affan. Fa fi hadzal ahdi, di era Utsman bin Affan memimpin, wasalal muslimuna futuhatahum fil maidan. Kaum muslimin meneruskan ekspansi dakwah Islam dalam dua tempat. Yang pertama fi al-maidan asy-syarqi, dari sisi sebelah timur. Tamakkana al-muslimuna min al-qada' ala harakati tamarrud allati waqa'at fi kulli min iklimi Faris wa iklim Khurasan. Di masa Utsman bin Affan, kaum muslimin bisa mengalahkan pemberontakan yang terjadi di daerah Persia dan Khurasan. Sekarang ada 3 negara. Waktu Utsman memimpin terjadi sudah Pak, nampak pemberontakan. Karena Khalifah Umar sudah membuka awal dulu. Begitu wafat Umar, kemudian muncullah tamarrud, itu pemberontakan, penentangan. Ada sekarang 3 negara. Khurasan dan Faris itu 3 negara sekarang. Turkistan, Afghanistan dan Iran. Nah, ini bisa ditangani oleh Utsman bin Affan ketika menjabat. Muncul pemberontakan, gerakan-gerakan yang ingin merongrong kedaulatan negeri waktu itu. Wa iklim Azerbaijan halian, dan daerah kekuasaan Azerbaijan yang sekarang, waktu tempo hari bukan sekarang, ihda Jumhuriyatil Ittihad As-Sovieti. Dulu Azerbaijan ini masuk negara Uni Soviet, negara kemakmuran Uni Soviet. Wa asimatuha, ibu kotanya, kapitalnya Madinatu Baku, yaitu kota Baku. Ya. Hadza huwal qismul akbar. Ini bagian terpenting yang terbesar program keberhasilan beliau. Bisa mengkat gerakan pemberontakan di 3 tadi. Dari iklim Persia dan iklim Khurasan. Di samping itu juga dari iklim itu daerah, maksudnya Azerbaijan yang dulu masuk daerah atau negara Uni Soviet. Ya. Wa idafatan ila dzalik tawaggala al-muslimuna fi futuhatihim fa fatahu iklim Tabaristan. Di samping itu kaum muslimin juga bisa memperluas ekspansi dakwahnya
dalam satu daerah kekuasaan, Tiberistan. Mana Tiberistan sekarang? Siapa yang tahu? Tiba, pakai to. Tiberistan itu Syamalul Iran. Iran bagian north. North Iran. Iran bagian utara. Wa tawaqqalu fi biladil Kharzrat ala syatil gharbi. Li bahri Qazawin. Ya, daerah sana lah ini. Nanti Bapak buka globe, tengok Iran bagian utara. Ya. Pada tahun ke-31 Hijriah, pemimpin tertinggi dari Imperium Persia terbunuh. Namanya Yazdazraq. Bahasa Persia deh, Pak. Yazdazraq. Fairuz. Bapak punya anak, tidak usah dinamakan Fairuz juga. Bahasa-bahasa mereka. Ya. Malikul Furs, petinggi raja daripada Persia. Tahun ke-31 Hijriah. Fasaqatat bidzalika, terbunuhnya seorang pemimpin kepala negara berarti jatuhnya negara itu ke pangkuan musuh. Fasaqatat daulatul Fursi ila ghairi raj'atin. Jatuh total, tidak ada lagi pertempuran atau perlawanan yang sengit. Ya, tahun 31 Hijriah. Wa fil maidanil gharbi, itu tadi daerah. Jadi Jazirah Arab itu dibagi sisi timur, sisi barat. Sisi timurnya tadi ada pemberontakan bisa dihadapi, ditangkis oleh Utsman bin Affan dari dua iklim, iklim daerah apa namanya? Iran dan daerah apa namanya tadi itu Khurasan. Ya, Persia. Faris, iklim Faris itu Iran sekarang. Iran, Afghanistan, satu lagi Turkistan. Yang tan semua itu, Pak. Uzbekistan, Azerbaijan. Ya. Apalagi, Pak? Iran, Pakistan, Afghanistan, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkistan. Itu kalau Bapak umroh haji, itu banyak yang pakai rompi Uzbek. Putih-putih ya. Asia mana itu, Pak? Putih-putih orang. Tapi nggak bisa bahasa Arab juga, nggak nyambung juga kita bahasanya. Kalau pas di Madinah itu ngobrolnya ya pakai isyarat aja. Ya, tapi lembut orangnya. Ya. Sisi baratnya Jazirah Arab, Pak, Bu, dikuasai Imperium Romawi. Bapak harus tahu memetakan. Sisi timurnya Persia yang berkuasa, Faris. Sisi baratnya Syam dan seterusnya sampai Mesir, sampai ujungnya nanti sebelum laut Eropa itu namanya Iskandaria atau Alexandria. Pak Abu Sufyan udah ke sana itu, Pak Abu Sufyan. Mana Pak Abu Sufyan? Udah ke Alexandria beliau. Iskandaria namanya. Saya pun sudah ke sana. Itu lautnya langsung nanti ke Eropa, ke Italia. Utsman bisa nanti melakukan strategi perang laut pertama kali. Perang laut melalui laut pertama kali dalam Islam dikenal pada zaman Utsman bin Affan. Di Laut Alexandria itu atau Iskandaria. Indah sekali tempatnya, Pak. Wah, lebih indah dari Tanjung Priok, Fik. Wah, kalah. Wah, bagus banget. Ya. Wa fil maidanil gharbi, dari sisi barat ya adalah Maidanu Daulatir Rum. Jazirah Arab itu dikuasai oleh imperialis Romawi. Haqqaqal muslimuna intisaratin katsirah aidan. Kaum muslimin juga bisa mendapatkan kemenangan yang banyak. Saya lanjutkan, faqad awghada Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ya wali Syam yang menjadi gubernur Syam. Mana Syam, Pak? Bu, yang di atas, mana Syam sekarang? Kalau disebut ibu bapak baca di buku-buku sejarah, Syam. Apa yang terbesit pertama kali Syam itu? Berapa negara? Ayo, Syam itu sekarang berapa negara? Halian, today, hari ini, now. Ada 4. Kalau disebut Syam, bapak langsung yang terbayang, pertama kali di benak kita 4 negara. Palestina,
Yordan, Suria, Lebanon. Itu Syam namanya. Dicatat. Pusat perdagangan terbesar di zaman itu adalah Mekah ke Syam. Jalurnya masih ada. Pak Abu Sufyan udah tengok itu, bekas-bekas serilnya itu. Pohon Nabi berteduh juga udah masih ada. Pohon Nabi namanya Syajarus Sahabi. Bapak harus ke sana tengok ntar di Yordan. Nabi mengiup di pohon itu. Pohonnya ribuan tahun itu masih ada. Menjadi salah satu destinasi cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Yordan. Jalurnya itu masih ada, bekas relnya itu. Bayangkan Khalifah Turki Utsmani pada waktu itu sudah membuat transportasi menghubungkan ke tanah Hijaz, ke tanah haram, Pak. Itu panjang, Pak, ratusan ribuan kilo itu, Pak. Dahsyat. Gak kebayang saya. Di situ Kemal Atatürk lah yang berkontribusi merobohkan kekuatan sendi-sendi itu. Hancur setelah perang dunia kedua kita. Terbagi-bagi, tercabik-cabik, termasuk negeri ini dulu. Ya, dijajah sampai 3,5 abad oleh yarhamkallah, oleh Belanda, ya. Allah. Kita lanjut. Jadi kalau Syam 4 negara. Mana, Pak? 1 Palestina. 2 Yordan. 3 Suria, Lebanon. Saya udah 2 negara. Yang 2 lagi belum. 2 saja. Ada simpang-simpangnya itu, Pak. Tahu simpang? Perempatan arah ke Lebanon, arah menyambung semua itu. Nyambung semua. Kayak ini perempatan lampu merah. Lurus Pasar Modern, ke kanan Jombang, ke kiri Ciledug. Ada tulisannya. Ya. Kita lanjut. Gubernur Syam waktu itu Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, berhasil menghadapi pasukan, ya, Romawi. Sampailah kemudian dalam satu wilayah yang disebut dengan Amuriyah. Amuriyah sekarang di Turki. Makanya perbatasan Turki yang kemarin gempa itu, Turki dengan perbatasan apa? Turki dengan apa yang kemarin gempa? Lebanon, Suria, itu perbatasannya. Ya. Bisa Muawiyah bin Abi Sufyan sampai ekspansi ke namanya Amuriyah, sekarang di Turki perbatasan dengan Syam. Kama fataha bi jaisin bahriyin jazirati Qobros fil Bahril Abyad al-Mutawassit. Sebagaimana juga, ya, di pemerintahan Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abu Sufyan juga bisa melakukan ekspansi dari aspek ketentaraan, angkatan laut lah kalau sekarang, di satu jazirah Qobros di laut fil Bahril Abyad, laut putih Atlantik, ya. Wa fi hadzal maidan aidan najah al-muslimun fi Misr. Pada zaman Utsman bin Affan juga kaum muslimin berhasil ekspansi dakwah Islam sampai ke kota Mesir, ya, fil qada' ala tamarrud, menghadapi pemberontakan alladzi hadasa fil Iskandariyah, yang terjadi di Iskandaria. Sesungguhnya Umar sudah membuka awal, tapi setelah itu terjadi lagi tamarrud tadi, pemberontakan kecil di Iskandaria. Iskandaria ini ujung. Paling Iskandaria itu dari Mesir itu sekitar lewat darat kayak tol Jagorawi itu sekitar 2 jam. 120 menit Iskandaria. Bagus sekali, Pak. Tertata, rapi, bersih, bagus seminta ampun. Makanya orang-orang Eropa banyak ke sana juga. Wa fil Bahril Abyad Mutawassit tamakkana al-astul al-islami min ilhaqi hazimah qasiyah bi ustul ar-Rum. Ya, perang laut ini, Pak. Ya, di Iskandaria itu memang kotanya di pinggir laut. Ya, terjadilah pertempuran sengit, ya, antara pasukan Utsman bin Affan melawan pasukannya Romawi. Wazalika fi ma'rakah tu'rafu, di satu pertempuran yang disebut dalam sejarah Zatus Sawari. Pertempuran Zatus Sawari yang melibatkan
angkatan lautnya itu terjadi pada Khalifah Utsman. Dikenal pertama kali. Apa nama pertempurannya? Zatus Sawari. Sawari itu adalah perahu. Perahu, kapal perahu. Belum ada kapal cepat waktu itu. Jadi tempurnya di atas laut. Allahu Akbar. Wa fi fadlillahi azza wa jalla, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, intasaral muslimuna. Kaum muslimin dimenangkan Allah dalam pertempuran Zatus Sawari, ya. Jadi pertempurannya objeknya, tempatnya di lautan. Ya. Satu lagi yang terakhir, Utsman bin Affan punya peran andil besar dalam menyamakan, mengumpulkan mushaf. Pak, Bu, pada zaman Abu Bakar kan dikumpulkan mushaf Quran yang ditulis dari apa? Tulang-tulang yang ditulis di tulang di pelepah kurma. Siapa yang ditugaskan itu? Zaid bin Sabit. Ya kan? Zaid bin Sabit tugaskan. Nah, kemudian dicetak, dikodifikasikan, disebarlah. Nah, pada zaman Utsman bin Affan diserentakkan jadi satu mushaf. Maka yang beredar sekarang namanya itu, yang standar itu namanya mushaf Rasm Utsmani. Mushaf yang standarisasi penulisannya adalah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Lil Khalifah Utsman fadlun akhar. Utsman bin Affan punya prestasi yang dahsyat lagi. Faqad jama'al muslimina ala mushafin wahid. Beliau mampu mengumpulkan menjadi standarisasi, menstandarkan mushaf Quran satu bentuk. Ya, khaufan min wuqu'il khilaf. Karena beliau khawatir nanti terjadi perbedaan, khilaf, pertentangan bainal muslimin, di antara kaum muslimin fi qiraatil Quran, dalam membaca Quran. Wa qad kallafa 'adadan minas sahaba, beliau menugaskan banyak para sahabat senior binassi 'adadan minal masahif, ya, untuk menulis kembali Al-Quran, ya, dari mushaf-mushaf yang dikumpulkan pada zaman Abu Bakar di bawah sahabat yang menulis namanya Zaid bin Sabit, ya. Wa tamma dzalika nus ba'da muraja'atin daqiqah, setelah diteliti oleh para sahabat, diteliti benar penulisannya dengan detail. Setelah itu wuzzi'atil masahifu alal amsaril islamiyah, Quran itu kemudian disebar lagi ke negeri-negeri Islam. Wa tubirat hiyal masahiful mu'tamadah duna ma'adaha. Quran Rasm Utsmani itulah yang sekarang yang menjadi standar. Wa bihadzal amal tamma jam'ul muslimina ala mushafin wahid. Dengan prestasi dan program beliau itulah Quran menjadi standar satu, bisa mengumpulkan satu kalimat kaum muslimin. Di terakhir, Pak, di zaman pemerintahan Umar terakhir, Utsman, mohon maaf, terjadi fitnah, Pak. Fitnah, mulai fitnah. Nanti rumah Utsman dikepung, Pak, dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Di akhir-akhir pemerintahan Utsman terjadi fitnah yang besar. Di negeri Islam ada 3, Basrah dan Kufah. Di mana Basrah Kufah sekarang? Saya tanya. Irak. Semua hancur oleh musuh Islam. Bukan orang Islam yang hancuri. Jadi kalau ada kiai, dokter, ustadz, ceramah, tengok itu di Timur Tengah itu hancur perang. Dia tidak paham siapa yang merangi yang rusak. Kebanyakan micin dia itu. Siapa yang rusak Libya? Orang Muslim atau dari luar? NATO. Jujur aja kita. Siapa yang rusak Amerika, yang rusak Irak? Yang rusak Irak siapa? Udah. Kalau ada kiai ngomong, tengok itu Timur Tengahnya. Siapa yang hancurkan dulu gitu loh. Ini nggak jalan, kebanyakan micin. Palak juga kita. Tahu palak? Kesel juga. Nggak paham dia. Kemudian memojokkan Islam. Tak ada pembelaannya dikit. Dia nggak tahu yang rusak negeri Islam itu semua bukan Islam. Dari luar nyerang, ekspansi. Maka dulu kita turun ke jalan kita kan. Akhir-akhir mahasiswa turun ke jalan, demo kita menyuarakan jangan diekspansi itu Irak. Yang rusak Afghanistan juga siapa? Siapa, Pak? Yang rusak Afghanistan. Sekarang kabur. Dulu Uni Soviet.
Jadi kalau kita belajar itu otaknya harus cerdas, minta kepada Allah ini basirah. Jangan kita orang Islam, Islamfobia. Kenapa? Nggak belajar kita. Kacau juga. Tengok, jangan Timur Tengah itu hancur. Nanti kalau ini jadi pemimpin Indonesia ini hancur ini Jakarta. Oh, bla bla bla. Dari nggak tahu otaknya dia itu. Terbukti nggak hancur-hancur Jakarta. Ada juga manusia seperti itu. Nauzubillah min zalik. Tengok KTP Muslim. Ya, itulah bahayanya itu. Ya, orang Islam tapi benci pada Islam. Kenapa? Tak belajar. Jadi Bapak jangan bilang gitu juga. Tengok itu Ustaz, hancur itu Timur Tengah. Dia nggak tahu yang hancuri siapa gitu. Semua yang hancuri musuh-musuh kita. Ya, fair atau fair. Libya itu digumpur itu sampai sekarang pecah perang saudara. Siapa yang turut andil pertama? NATO. Saddam Hussein siapa dulu yang gantung? Hah? Setelah ekspansi Amerika, semuanya Pak rata-rata. Yang sekarang masih terus, apalagi Ramadan gini, setannya tambah kejam-kejam. Orang iktikaf pun ditembaki. Ya, jadi kalau belajar itu minta kepada Allah basirah, tengok dulu latar belakang. Mau nanti diimpor itu komplek Timur Tengah, ya Allah, dia nggak tahu siapa yang ngerjai itu dulu kan gitu. Ya inilah orang kadang-kadang, ya titel tinggi tapi pengalaman bacaan mungkin kurang. Boleh aja titel tinggi dia di kertas, tapi bacaan literasi kurang, pengalaman kacau. Titel pun bisa dibeli kadang-kadang, nggak sinau. Itu tadi. Nanti kalau dia kasih penjelasan, ceramah apa, aduh kacau. Ya, umat udah cerdas. Terjadi fitnah besar di Kufah dan Basrah juga di Mesir. Kenapa terjadi? Di akhir-akhir pemerintahan Utsman. Ini cobaan Pak. Utsman banyak menunjuk pejabat yang berafiliasi dari keluarga besar beliau. Ini Pak, memang gesekan-gesekan itu, konflik interest. Mengapa terjadi sedikit goncangan di tiga tadi, Kufah, Basrah, dan Mesir? Ditengoknya banyak pejabat-pejabat yang dimasukkan dalam struktur kepemerintahan aqarib, keluarga-keluarga dekat Utsman bin Affan fi idarati syu'unil bilad, dalam manajemen pemerintahan. Yang ini membuat mimma ja'alahu minasyak, sedikit kegoncangan, keraguan inda ba'dil muslimin, di sebagian orang-orang muslim yang lemah imannya. Ya, di samping yang terpenting Pak, ada faktor X, orang tukang ngompori. Namanya Abdullah bin Saba al-Yahudi al-Yamani. Dialah yang mengompor-ngompori supaya ada orang yang keluar kemudian mengepung rumah Utsman. Apa pelajarannya Pak? Pelajaran dari ini apa? Kalau ada faktor X, orang ketiga, cerna dulu dengan baik. Jangan keburu-buru tersumat, kemudian kita melakukan sesuatu tindakan yang kemudian menyesal. Muncullah orang, kemudian ya terjadilah demonstrasi besar-besaran. Setelah 20 hari Utsman bin Affan dikepung rumahnya. Bayangkan, khalifah dikepung oleh orang-orang Khawarij ini. Orang yang keluar mengangkat senjata, ya, untuk membunuh Utsman bin Affan. Iktahamal muhasiruna ad-dar, dikepung rumah Utsman bin Affan, wa qutil wa qatalul khalifah. Qadarullah, Khalifah Utsman terbunuh. Wa zalika fil yaumi tsamin ashar min Zulhijjah, pada tanggal 18 Zulhijjah tahun ke-35 Hijriyah. Setelah beliau menjabat kekhalifahan selama 12 tahun. Wa kana umruhu isnatain wa thamanin. Umur Utsman sudah lumayan sepuh. Waktu itu umur beliau wafat 82 tahun. Radhiyallahu arda. Semoga Allah meridhoi. Pelajaran terpenting dari paragraf terakhir,
hati-hati kalau ada kompor-kompor yang mengompor. Tengok tadi terjadi pemberontakan, pergolakan, dimanfaatkan oleh musuh, diadu domba kita, bahasa saya sekarang. Siapa yang mengadu domba, Pak? Yang pintar Yahudi. Siapa namanya? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah seorang Yahudi. Dia laga, tahu di laga, dibenturkan, udah. Ini Utsman bla bla, udah kepung aja, udah. Wah, udah. Orang yang kemudian nggak berpikir panjang terhasut dengan kompor-kompor tadi itu. Ya, kontribusinya Yahudi besar juga yang membunuh Utsman bin Affan karena akibat provokasi dia. Provokator itu dia. Ya, provokator namanya Abdullah bin Sabah, ya. Namanya Abdullah juga, Pak. Pak, namanya Abdullah juga, Pak. Jadi jangan terkecoh dengan nama ya, Pak. Namanya Abdullah juga ini, bin Sabah al-Yahudi dari Yaman. Dialah yang provokator supaya rumah Utsman dikepung selama berapa hari? Berapa hari, Pak, dikepung rumah Utsman tadi? 22 hari. Sampailah kemudian beliau menghadap Allah, dibunuh tanggal 18 Zulhijjah. Ya, pada usia 82 tahun radhiyallahu anhu. Ya, makanya jadi pelajaran juga kalau enggak ada memenuhi kapasitas, ya enggak usah diangkat juga keluarga kita. Jadi nanti bisa disorot orang juga kan, sejak zaman Utsman. Disorot, kemudian ada kompor lagi, bawa bensin, udah tersumet. Jadilah itu tadi. Jadi fitnah cobaan ya. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah dibatasi waktu suruh. Wallahu alam bisawab, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bulan depan insyaallah kita lanjutkan sirah sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Billahi taufiqul hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.